Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Aditya Abdullah dengan NIM 191011402063 dari kelas 07 TPLM 006. Di sini saya akan mengerjakan tugas video, yaitu membuat proyek UTS dengan mata kuliah keamanan komputer. Yang pertama yaitu membuka VirtualBox, yang dimana di sini saya sudah menjalankan server Ubuntu yang sudah saya install. Dan untuk mereview pertemuan sebelumnya, saya mengecek IP dulu. Yang pertama yaitu mengecek apakah Apache-nya berjalan atau tidak, yaitu dengan cara sistem ctl status Apache. Di sini statusnya sudah running. Mungkin agar lebih mudah, saya memakai aplikasi Putih dengan memasukkan IP dari adapter yang tersedia di Ubuntu saya, yaitu 192.168.56.107. Enter, login. Kita cek lagi dengan sistem ctl status Apache 2. Di sini keterangan sudah running, atau jika ingin diceknya bisa dengan cara 192.168 memanggil IP di URL 107. Nah, maka di sini tulisannya it works jika telah selesai. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek apakah DBMS-nya berjalan, itu dengan cara sistem ctl status MariaDB. Di sini keterangannya juga sudah aktif atau running, atau kita bisa masuk ke MySQL-nya dengan cara MySQL -p. Nah, maka di sini tampil versi yang terinstall, yaitu MariaDB versi 10.3. Selanjutnya mengecek versi PHP yang digunakan dengan cara php-minv. Nah, di sini tertulis PHP versi 7.4.3, atau bisa juga di web browser dengan cara memanggil IP 16.117/info.php. Nah, di sini tampil versi PHP yang digunakan dan modul-modul PHP package yang ada, yang sudah terinstall. Kemudian selanjutnya mengecek php-myadmin sama, yaitu 192.168 php-myadmin. Di sini saya upload dulu dengan IP yang sama /php-myadmin, username root dengan password. Nah, jika berhasil maka seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu masuk ke bagian webmin, yaitu dengan IP port 10.000. Nah, maka tampilannya seperti ini. Masukkan saja dengan user yang sama ketika masuk ke Ubuntu.
lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu saya akan mendeploy CMS WordPress ke dalam server Ubuntu ini. Langkah yang pertama dilakukan yaitu di sini saya close dulu untuk putihnya, dimana saya akan melakukan pointing domain, yaitu dengan cara masuk ke directory C, Windows System 32, driver, etc, dan host. Saya akan mengedit file host ini menggunakan Notepad. Nah, pada bagian ini kita masukkan IP yang tadi 192.168.56.107 dengan domain yang saya gunakan yaitu fajaradit.com.id. Misalkan seperti ini. Kemudian save, saya tutup. Lalu kita coba lakukan tes. Pertama tes ping ke IP-nya 168.56.107. Ping ke IP berhasil. Kemudian selanjutnya melakukan ping ke domain yang telah dibuat tadi, fajaradit.co.id. Nah, di sini proses pointing domain telah berhasil. Kemudian kita masuk, karena di sini saya menggunakan putih. Di sini bisa langsung fajaradit.co.id. Kita save, kemudian login. Nah, setelah ini kita akan membuat directory baru atau folder baru, tapi sebelum itu kita harus masuk sebagai root, yaitu dengan cara sudo su. Nah, setelah itu masuk ke directory var www.html. Kemudian saya membuat file sesuai dengan nama domain yang telah dibuat tadi, yaitu fajaradit.co.id. Nah, kemudian kita masuk ke sebelum itu kita cek dulu apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah terbuat, yaitu fajaradit.co.id. Kemudian masuk ke directory tersebut dengan cara cd fajaradit.co.id. Nah, setelah sampai sini kita akan melakukan download WordPress-nya. Yaitu dengan kita perbesar. Nah, yaitu dengan menggunakan perintah widget atau aplikasi widget https wordpress.org latest.zip. Kemudian enter. Tunggu proses download hingga selesai.
Jika telah selesai di-download, maka kita bisa ngecek isi folder di fajaradi.co.id dengan ls. Maka di sini terdapat file bernama latest.zip. Kemudian kita akan mengekstraknya, yaitu dengan cara unzip latest.zip. Kemudian enter. Tunggu sampai proses selesai. Udah selesai, kita bisa melihatnya lagi. Maka di sini ada sebuah folder baru dengan nama WordPress, atau kita bisa menggunakan perintah mc. Nah, di sini ada folder bernama WordPress. Isinya sebagai macamnya. Oke, untuk keluarnya kita pencet F10. Setelah itu kita masuk ke phpMyAdmin. Kita refresh, kita masuk lagi. Nah, pada bagian ini kita masuk ke bagian user account, kemudian add user account. Nah, di sini kita buat saja WordPress. Kita copy aja password WordPress juga. Kemudian jangan lupa di checklist pada bagian create database. Setelah itu klik go. Nah, jika telah selesai, kita log out. Nah, kemudian kita masuk ke user yang telah dibuat tadi. WordPress, passwordnya juga WordPress. Maka tampilannya seperti ini, dan ini database WordPress ya. Setelah itu kita masuk ke webmin. Di sini kita logout dulu, kita refresh. Kemudian masuk lagi. Oh, passwordnya salah. Nah, masuk ke bagian server, kemudian Apache Web Server, kemudian masuk ke create virtual host. Di sini portnya kita pilih 80 karena kita ingin mengaksesnya secara lokal. Kemudian untuk dokumen rootnya di sini masuk ke var www html fajaradit.co.id WordPress. Nah, maksudnya adalah ketika kita memanggil IP ini atau si fajarad.co.id, dia bakal membuka ke bagian WordPress. Menunggu seperti itu. Kemudian di bagian server name-nya itu masuk ke fajaradit.co.id. Itu kita create now. Kemudian jika telah selesai, maka muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita apply change. Kemudian kita panggil domainnya. fajaradit.co.id. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu masuk ke bagian tools, kemudian file manager, kemudian ke bagian var, lalu www html, pada bagian fajar.co.id ini kita ke tools, kemudian ownership, kita ubah ke www.mindata. Recursive-nya kita centang, kemudian change, kemudian lanjut ke bagian dipilih dulu, kemudian tools, attribute, ke bagian permission. Di sini kita pilih 755. Nah, setelah itu kemudian pada bagian apply itu kita pilih all recursive, kemudian klik change. Setelah itu kita
kita masuk ke bagian sini dan lanjutkan. Di sini database WordPress, username-nya di sini saya samakan saja, WordPress localhost, submit, run installation. Site title-nya kita buat misalkan seperti ini, username-nya WordPress, kita samakan saja, password-nya juga. Nah, jika sudah, ketika kita memanggil domainnya, maka tampilannya adalah seperti ini. Sini kita juga bisa login dengan cara masukkan username dan passwordnya. Agak sedikit lama, nah kurang lebih seperti ini. Dan ini telah berhasil kita masuk dan menginstal atau mendeploy CMS WordPress ke dalam server Ubuntu. Sekian tugas video project UTS keamanan komputer saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.